Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi bersama saya. Oke, kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Ya, pastinya kamu sudah pernah atau bahkan sering mendengar istilah biologi. Biologi terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios ini artinya adalah hidup dan logos adalah ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang hidup. Nah, segala sesuatu yang hidup ini adalah organisme. Organisme ini termasuk hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme, yaitu organisme yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Nah, ini ada gambar diagram ragam persoalan biologi, objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, objek biologi ini adalah makhluk hidup. Nah, diantaranya ada kelompok bakteri, ada protista, fungi atau jamur, ada tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian kita juga akan dipertemukan dengan berbagai macam ragam persoalan biologi dari sains sebagai inquiry, mengenai sejarah-sejarah dan konsep biologi, evolusi, berbagai macam keanekaragaman makhluk hidup, genetika, makhluk hidup dan lingkungan, tingkah laku, struktur dan fungsi, serta yang terakhir adalah regulasi atau pengaturan. Selanjutnya, ini tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari tingkat terendah yaitu molekul sampai pada tingkatan tertinggi yaitu bioma. Nah, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Molekul-molekul ini akan saling berhubungan dalam membentuk sel. Nah, kemudian sel akan bergabung menyusun jaringan. Nah, jaringan ini adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Beberapa jaringan tadi akan menyusun organ, dan organ ini akan bergabung dan menyatu menjadi sistem organ. Nah, contoh dari sistem organ, misalnya sistem pencernaan makanan. Nah, di mana sistem pencernaan makanan ini melibatkan organ-organ berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, beberapa organ tersebut, beberapa kelompok organ itu akan menjalankan fungsinya tertentu. Itulah yang dimaksud dengan sistem organ. Selanjutnya, sistem organ ini akan berkumpul membentuk individu baru atau organisme. Nah, organisme atau individu ini merupakan kumpulan dari berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan aktivitas kehidupan. Nah, contoh individu misalnya seekor ayam, sebatang pohon, seorang manusia, atau seperti kita lihat pada gambar di sini ada seekor gajah. Nah, seekor gajah ini merupakan individu atau organisme. Kemudian individu ini akan membentuk populasi. Nah, populasi ini merupakan kumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya misalnya ini ada sekumpulan gajah. Ini ada pada gambar di bawah individu. Ini bisa kita lihat ada beberapa ekor gajah. Nah, ini merupakan contoh dari populasi. Selanjutnya, kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah akan membentuk komunitas. Nah, coba perhatikan gambar di samping gambar individu dan populasi.
Nah, coba kita lihat contoh ini. Ini adalah komunitas hutan, di mana di sini ada beberapa populasi ikan, ada populasi gajah, ada populasi tanaman-tanaman. Nah, pepohonan ini merupakan komunitas. Sekarang kita lanjut pada ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, bisa kita lihat lebih jelas contoh dari gambar ekosistem. Di sini terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, di mana penyusun ekosistem ini ada dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, apa itu komponen abiotik? Nah, komponen abiotik terdiri dari benda-benda mati berupa sinar matahari, udara, air, ataupun tanah. Komponen abiotik ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan komponen biotik lainnya. Nah, komponen biotik berupa makhluk hidup. Nah, kemudian ekosistem akan membentuk menjadi bioma. Nah, bioma ini adalah habitat yang meliputi skala yang luas. Contohnya berupa gurun, padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, ada lagi sabana, tundra. Nah, ini semua merupakan contoh dari bioma. Sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai ruang lingkup biologi. Nanti kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran berikutnya mengenai ruang lingkup biologi dengan materi cabang-cabang biologi dan manfaat mempelajari ilmu biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.